وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الوجوه والأبصار. أما بعد. Hadirin sidang salat Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Azza wa Jalla masih berikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Yang dua nikmat ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi. Dua nikmat yang manusia banyak lalai terhadapnya, as-sihhat wal faragh, sehat dan kesempatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang bangun pagi aman tempat tinggalnya, sehat badannya, lalu ada yang dia konsumsi dan untuk dia makan dalam satu hari, maka seakan-akan dunia telah menyelimuti-nya. Karena sesungguhnya dunia ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, "Ala inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa 'alimun wa muta'allimun." Sesungguhnya dunia ini adalah terlaknat kecuali orang-orang yang di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya, dan orang yang alim terhadap agama atau orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita semua berharap menjadi umat beliau yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, lalu kita menjadi bagian daripada umat beliau yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak, serta dapat meminum telaga Kautsar bersama beliau lalu masuk surga ke Jannah Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Suatu hari Ibrahim bin Bashar sedang menginap bersama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah seorang ulama yang terkemuka di zaman tabi'in. Ibrahim bin Adham dan Ibrahim bin Bashar sama-sama menginap di satu tempat di malam hari. Ketika hendak menjelang waktu subuh, mereka tidak punya makanan. Ibrahim bin Bashar bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Mada sanuftir?" Pakai apa kita mau sarapan? Sedangkan kita tidak memiliki makanan untuk malam ini. Besok pagi setelah sholat subuh kita makan apa? Apa jawaban daripada Ibrahim bin Adham? La taqaf fa inna rizqallahi madlun. Janganlah engkau galau wahai bin Bashar, janganlah engkau sedih dan bingung wahai bin Bashar, karena sesungguhnya rezeki Allah telah ditakdirkan dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat subuh, mereka berdua melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, datang seorang laki-laki membawa 6 buah roti besar beserta kurma-kurma yang banyak, lalu mereka pun makan dari makanan tersebut. Apa kata Ibrahim bin Adham kepada Ibn Bashar? Kul ya Bashar, kul ya Mahmud, makanlah wahai engkau yang tadi galau. Sesungguhnya rezeki Allah Subhanahu wa taala telah ditentukan. Suatu hari seorang laki-laki masuk ke dalam sebuah lubang. Ketika dia masuk ke dalam sebuah lubang, dia hampir mati. Dia masih selamat. Kemudian lewatlah satu rombongan manusia melihat lubang tersebut dan melihat ada orang di dalamnya. Lalu diselamatkan. Ketika sudah diselamatkan, naik ke atas permukaan, dia diberi segelas susu oleh rombongan tersebut. Setelah dia minum segelas susu itu, rombongan bertanya, "Wahai fulan, kaifa waqa'ta fi hadhihi al-hufrah?" Wahai fulan, gimana engkau kok bisa masuk ke dalam lubang ini? Setelah minum susu, ditanya hal seperti itu. Lalu orang ini mengatakan, "Saya tadi begini dan begini." Lalu dia mempraktekkan bagaimana dia jatuh ke dalam lubang tersebut. Kemudian dia jatuh ke dalam lubang itu lalu mati, lalu meninggal dunia. Kisah ini disahkan oleh Syekh Ati yang di Masjid Nabawi, diriwayatkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala.
Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini terlihat bahwa ternyata orang ini sebab kematiannya adalah sama, yaitu masuk ke dalam lubang. Tapi ketika dia masuk ke dalam lubang yang pertama, dia tidak mati. Kata para ulama, sebab rizkinya masih ada tersisa di dunia, yaitu segelas susu yang belum dia minum. Dia diangkat ke permukaan bumi untuk meminum segelas susu itu, lalu dia masuk lagi ke dalam lubang tersebut untuk menjemput ajalnya. Farizq mithlul ajal. Sesungguhnya rizki itu adalah sama seperti ajal, tidak akan berkurang sedikit pun dan tidak akan berlebih sedikit pun. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua kisah ini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir dan rezeki bagi hamba-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk yang Ia ciptakan. Wa ma min dabbatin 'alal ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada satu hewan melata pun, hewan melata bahkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya. Lalu bagaimana dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu tugas kita sebagai mukmin adalah at-tawakkulu alaih, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki bagi orang yang bertakwa. Sesungguhnya rezekinya akan datang dan jalan keluar akan diberikan bagi setiap masalahnya. Dan hendaklah di ujung ayat Allah menyebutkan, hendaklah dia bertawakal kepada Allah, dan siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah yang akan mencukupkan rezekinya. Hadirin sidang salat Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqat tayr yadhu khimasan wa ya'udu bitana." Sesungguhnya jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan burung rezeki. Yadhu khimasan wa ya'udu bitana. Ia pergi dalam keadaan perut kosong, lalu ia pulang dalam keadaan perut terisi. Para ulama menyebutkan bahwa dari hadis ini bisa disimpulkan definisi tawakal yang sebenarnya. Tawakal itu bukanlah hanya berserah diri kepada Allah tanpa usaha. Tawakal itu bukanlah seseorang duduk di masjid saja tanpa harus bekerja. Tawakal itu bukanlah dia hanya meletakkan dahinya untuk bersujud dan meminta mengangkat tangannya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah tanpa ada usaha. Itu disebut oleh para ulama sebagai at-tawakkul, bukan tawakal yang hakiki. Tawakal sebenarnya disebutkan oleh para ulama sebagaimana dalam hadis ini, sesungguhnya dia adalah al-i'timadu 'ala Allah fi jambil masalih wa daf'il madar ma'a akhdhi bil asbab. Sesungguhnya tawakal itu adalah menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan beserta mengambil sebabnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Jumat. Dalam surat Jumat Allah menyebutkan khusus, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan kalau setelah kalian melaksanakan ibadah, maka berpencarlah ke muka bumi, carilah rezeki yang Allah berikan. Carilah rezeki yang telah Allah tentukan. Maka seorang mukmin diwajibkan baginya untuk melakukan sebab agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki baginya. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salati al-jum'ah azani Allah wa iyyakum. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak memuji khusus orang yang hanya duduk di masjid tidak bekerja, orang yang hanya menghabiskan usianya hanya untuk ibadah tanpa berusaha, ibadah sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan sebab dalam mendapatkan rezeki dan dalam berusaha untuk hidupnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berusaha, memuji para pedagang, memuji para pekerja, memuji para pegawai, memuji orang-orang yang memiliki usaha untuk menutupi kehidupan dan kebutuhannya demi
menjaga iffahnya di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Sesungguhnya Allah memuji dalam surat ini, dalam ayat ini Allah menyebutkan rijal, orang-orang yang tidak lalai dengan dagangannya, yang tidak lalai dengan jual belinya. Allah memuji orang yang berdagang, Allah memuji orang yang berjual beli, Allah memuji orang yang bekerja. Tapi orang yang bekerja ini, orang yang berdagang ini tidak lalai an iqamis shalah, dalam mendirikan salat, wa dzikrillah, dalam mengingat Allah, wa ita'iz zakat, dan dalam menunaikan zakat. Lalu mereka yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, karena mereka takut hari di mana wajah berganti menjadi suram karena ketakutan pada hari itu, yaitu hari kiamat. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan dalam kisah ini, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa Ibnu Mas'ud menyebutkan anna ahlus suqi haitsu nudiya bis-shalah taraku bi'atihim wa qala Ibnu Umar alaihim nazala hadhihi al-ayat. Sesungguhnya dulu di Madinah ada orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan ke rumahnya untuk melaksanakan ibadah salat dan untuk mengingat Allah, mereka kembali kepada Allah lalu meninggalkan kegiatannya. Maka ini kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Abdullah Ibnu Umar, ayat ini turun kepada orang-orang tersebut. Ayat ini turun sebagai memuji para pedagang, memuji para pekerja, memuji para pengusaha yang ingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apapun kita, siapapun kita, apapun pekerjaan dan profesi kita, yang paling utama dalam hidup kita adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ada inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Sesungguhnya dunia ini terlaknat dan terlaknat seluruh isinya, bahkan kita termasuk, illa dzikrullah. Kecuali kalau kegiatan kita ingat kepada Allah, wa mawalah, dan kegiatan kita isinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun, dan orang alim, wa muta'allimun, dan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu agama. Oleh karenanya jamaah a'azzani Allah wa iyyakum, bila berkumandang waktu salat, mari kita sisihkan sedikit waktu kita untuk mendatangi masjid yang kita cintai ini, untuk mendatangi Masjid Asy-Syakirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan apabila ada kajian, maka sejenak kita mendengarkan kajian tersebut, karena inilah yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, yang tidak termasuk ke dalam bagian daripada yang terlaknat dari dunia ini. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal yang sebenarnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan ulama lainnya, yaitu al-i'timad 'ala Allah. Kita bergantung kepada Allah terkait rezeki kita. Kita tidak ragu bahwa rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak takut kehilangan apapun karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Wal akhdhu ma'al akhdhi bil asbab. Tapi jangan lupa tetap berusaha, tetap gigih, tetap kita berjuang, tetap kita melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut, untuk mendapatkan wabtahu min fadlillah, untuk mendapatkan rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala catatkan untuk kita di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah lupa bagian engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dunia ini. Kejarlah rezeki selama itu halal, agar kita terjaga dari meminta-minta, agar kita termasuk orang yang dapat menjaga iffah dan kehormatan kita di mata kaum muslimin. Hadirin sidang salat Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua, terkhusus bagi khatib sendiri. Semoga kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, yaitu kita serahkan urusannya kepada Allah, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin, lalu kita ridha dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam At-Tirmidzi, man ya'khudhu 'anni haula'i kalimatil khams fa ya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihin. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, irda bima qasamallahu 'alaika takun minan nas. Ridhalah dengan apa yang telah Allah berikan kepada engkau dari rezeki dunia, dari
rezeki dalam bentuk apapun, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Tsumma nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا الله، فيا أيها الناس اعملوا ما أمر الله به، فإن الله قد أمرنا بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة في قدسه قائلا في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين وأنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين المتوكلين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في غزة، في رفح، في فلسطين، في كل مكان تحت كل سماوات وفوق كل أراض. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وارزقهم فتحا قريبا ونصرا مبينا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وارزقهم فتحا قريبا ونصرا مبينا. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر اليهود المعتدين الغاصبين. اللهم دمرهم واقتلهم بأسلحتهم وزلزل تحت أقدامهم وشتت شملهم يا جبار يا حكيم يا قوي يا متين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا